Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayudia Melisa, mahasiswi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, program studi PGSD semester 5 kelas A, dengan NPM 191434061. Video kali ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD dengan dosen pengampu Ibu Nila Lestari, SPD, MPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah metode atau sistem mengerjakan sesuatu, cara membuat atau seni melakukan. Nah, menurut Edward M. Anthony, mendefinisikan teknik adalah suatu cara, strategi, atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil yang maksimum pada waktu mengajar pada bagian pelajaran tertentu. Nah, jadi kesimpulannya teknik itu merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk peserta didiknya. Teknik pembelajaran itu terbagi atas 9. Jadi mari kita bahas mulai dari teknik ceramah. Teknik ceramah adalah cara mengajar yang paling tradisional dan telah lama dijalankan dalam sejarah pendidikan, yaitu di mana seorang guru menularkan pengetahuannya kepada siswa secara lisan atau ceramah. Teknik diskusi. Di dalam teknik ini terjadi proses interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat, saling tukar-menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah, dapat juga semuanya aktif, tidak ada yang pasif sebagai pendengar. Jadi di teknik diskusi ini semua siswa aktif untuk bertukar pikiran sehingga mendapat informasi dan pengalaman yang baru. Teknik tanya-jawab adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa memahami materi tersebut. Jadi, pembelajaran harus yang menarik sehingga membuat rasa ingin tahu siswa meningkat dan mulailah timbul pertanyaan-pertanyaan. Teknik pemberian tugas adalah cara mengajar atau penyajian materi melalui penugasan siswa untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, jadi dalam teknik pembelajaran ini guru memberikan tugas baik itu individu ataupun kelompok sehingga nantinya akan diselesaikan oleh siswa. Teknik discovery dan simulasi. Teknik discovery atau penemuan merupakan proses di mana seorang siswa melakukan proses mental yang harus mampu mengasimilasikan sesuatu konsep atau prinsip. Teknik simulasi merupakan cara mengajar di mana menggunakan tingkah laku seseorang untuk berlaku seperti orang yang dimaksudkan, dengan tujuan agar orang dapat menghindari lebih mendalam tentang bagaimana orang itu merasa dan berbuat sesuatu. Dengan kata lain, siswa memegang peranan sebagai orang lain. Teknik inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu seperti benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Teknik eksperimen dan demonstrasi. Teknik eksperimen merupakan salah satu cara mengajar di mana seorang siswa diajak untuk beruji coba atau mengadakan pengamatan, kemudian hasil pengamatan itu disampaikan di kelas dan dievaluasi oleh guru. Nah, jadi dengan teknik ini mampu membuat siswa lebih berpikir kreatif, meningkatkan kemampuannya, dan memiliki banyak pengalaman. Selanjutnya, teknik demonstrasi merupakan teknik mengajar di mana seorang instruktur atau tim guru menunjukkan, memperlihatkan suatu proses. Misalnya, cara menanam pohon kacang hijau bagaimana, itu didemonstrasikan di depan kelas. Teknik bimbingan atau tutorial adalah suatu proses pengelolaan pembelajaran yang dilakukan melalui proses bimbingan yang diberikan atau dilakukan oleh guru kepada siswa baik secara perorangan atau kelompok kecil siswa. Contohnya dalam pembuatan prakarya organ-organ tubuh. Jadi guru hanya membimbing siswa bagaimana cara membuatnya, bagaimana bahan-bahannya, jadi hanya membimbing saja tapi tetap siswa yang melakukannya. Jadi kesimpulannya, teknik pembelajaran adalah suatu cara ataupun alat yang digunakan guru dalam mengajarkan materi kepada siswanya, sehingga materi yang disampaikan tadi bisa tersampaikan oleh siswanya dengan baik.
Nah, teknik pembelajaran itu ada banyak, bisa digunakan oleh guru sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh siswa tersebut. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.